Ya, selamat datang di modul mata kuliah Sistem Programming. Pada modul ini merupakan lanjutan dari modul proses dan memori. Ya, jadi kita akan coba untuk membahas bagaimana layout dari memori. Ya. Sebelumnya kalian sudah diberikan materi modul mengenai suatu proses, apa itu proses dan apa PID dan parent PID dalam suatu proses. Lalu sekarang kita coba melihat bagaimana layout memori di dalam suatu proses, dari suatu proses. Kalau kita lihat di sini, ketika satu proses dieksekusi, proses tersebut akan melihat pertama environment-nya. Ya, jadi environment yang ada di sana apa saja yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi environment itu adalah yang kita bisa lihat di etc environment. Itu adalah environment yang didefinisikan untuk program-program kita pada saat berjalan. Jadi ketika setelah berjalan kita juga bisa lihat dari /proc. Di sana ada environment, variabel environment kita bisa juga lihat. Pada modul sebelumnya kita bisa lihat ada environment di sana. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melihat ketika dieksekusi ya program tersebut di dalam memori itu akan berbentuk apa ya. Di sini adalah mappingnya yang kita lihat pada bagian ini. Pertama ya kita akan lihat di sini ada namanya initialize data atau di sini ada program code-nya dalam instruksi binary. Nah, jadi setelah kita punya program code-nya, seperti kita tahu itu akan dieksekusi oleh prosesor program code tersebut. Lalu setelah dieksekusi oleh prosesor, kita bisa melanjutkan dengan yang namanya global. Di sini global variable dan static variable diinisialisasi di sini. Namun ada juga beberapa global variable dan static variabel yang tidak diinisialisasi di sini. Jadi di sini di spare ya untuk mereka. Jadi layout ini lebih mencoba untuk menjangkau ya beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah di sini yang initialize data ya. Jadi secara tidak eksplisit diinisialisasi sebelum program berjalan ya. Diinisialisasi oleh BSS atau Block Start by Symbol ya. Program loader pada saat runtime. Berikutnya di sini ada namanya stack ya. Di sini ada stack, lalu di stack tersebut setelah stack terdapat di situ ada function, local variable dan return value. Jadi biasanya kan kita kalau mengcoding atau membuat program kita membuat function, terus di sana ada local variable di dalamnya, terus ada return value. Berikutnya ada yang namanya heap ya. Nah, heap inilah yang nanti akan bergerak ya, akan membesar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan dari program. Ketika sedang membutuhkan besar, maka heap ini akan bergerak melebar, ketika itu dia akan mengecil. Lalu berikutnya ada namanya tadi ARGV dan environment. Ini adalah pada saat program berjalan kan kita butuh parameter eksekusinya apa. Dan environment ini adalah sebelum berjalan variabel-variabel yang didefinisikan untuk menjalankan program ini sudah didefinisikan oleh di shell-nya atau di program entry-nya sebelum program entry-nya. Jadi di shell-nya itu udah ada environment dan pada saat eksekusi, memulai eksekusi di situ ada ARGV atau argumen vektornya. Ya. ARGV itu ya misalnya kita punya program tadi vi ari.txt misalnya. Ari.txt itu adalah argumen. Ya, itu adalah salah satunya. Oke, kita coba lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Jadi ke slide ya. Jadi implementasi penggunaan memori untuk suatu proses itu kita tidak langsung menggunakan physical RAM-nya ya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita punya PC ya di dalamnya pasti kita lihat ada berapa besar RAM kita, prosesor kita i5, i7, AMD atau AMD. Dan berapa frekuensi dari prosesor kita, berapa jumlah RAM kita, misalnya 8 GB atau 16 GB.
memori kita. Nah, di sini operating system itu membuat salah satu bisa kita bilang mekanisme agar kita dimudahkan. Jadi kita tidak mengakses langsung ke address virtual memory, ke address physical memorinya, tapi kita diberikan yang namanya address virtual, ya, namanya virtual address space. Jadi kita tidak langsung mengakses ke RAM-nya, ya. Kita dibantu oleh kernel dengan bantuan yang namanya virtual address space. Ya, jadi pengaturan ini berguna agar memori bisa di-manage oleh si kernel. Jadi ini adalah salah satu tugas dari kernel, ya, di mana tujuan dari sistem programming yang di awal kuliah kita ingin tahu bagaimana cara kerja atau proses sehingga aplikasi bisa terbantu ketika menjalankan prosesnya, karena semua resource-nya itu dibantu oleh si virtual memory. Semua penggunaan resource dibantu oleh virtual memory, terutama penggunaan RAM, ya, karena kita sekarang sedang membicarakan mengenai proses eksekusi aplikasi. Selain itu, dengan bantuan virtual memory ini, ya, ada beberapa fitur-fitur yang bisa dibantu. Di sini ada namanya shared memory, di mana shared memory ini, ya, beberapa proses bisa saling berkomunikasi menggunakan memori yang sama, ya. Namun tadi kita tidak langsung menembak ke RAM-nya atau physical RAM-nya, semuanya diatur terlebih dahulu menggunakan virtual address space. Lalu jika kebutuhan dari physical RAM kita tidak mencukupi, ya, mungkin sekarang kan memang RAM sudah cukup besar, ya, tapi terkadang memang RAM nggak cukup juga kalau untuk server. Biasanya ada namanya swap area. Swap area ini digunakan, ya, ketika RAM sudah tidak cukup mencukupi untuk kebutuhan aplikasi, maka digunakan beberapa area dari disk yang dijadikan sebagai memori. Terus ada page fault, ya. Lalu berikutnya ada page-nya. Page-nya ini kita lihat nanti dalam sebuah bagan, ya. Jadi di sini adalah bagan virtual address space. Jadi di bagian depan ini, adalah virtual address space-nya. Inilah yang diekspos ke dalam aplikasi. Sedangkan di sini adalah physical memory-nya atau RAM-nya. Ya, kalian mungkin pada waktu mempelajari antar sistem digital, di bagian depan physical memory RAM, ya, kita menempatkan beberapa bit di dalam RAM untuk kita simpan, ya. Dan di sini di dalam proses dari sebuah proses yang di dalam sebuah proses, ya, proses tersebut itu dibantu oleh yang namanya virtual address space. Jadi tidak langsung ditaruh di dalam memori RAM. Oleh kernel itu dibantu oleh virtual address space, sehingga ketika menjalankan aplikasi virtual address space tersebut, maka aplikasi kita itu akan dijalankan di atas virtual address space tersebut, di mana dia memiliki pointer ke dalam page table, dan page table itu nanti akan merefer ke dalam physical memory address yang sebenarnya, gitu. Ya, jadi implementasi ini merupakan cara dari kernel, ya, untuk memanage memori yang kita butuhkan. Ya, terkadang ada juga fitur-fitur yang bisa kita gunakan, ya, seperti yang namanya shared memory. Nah, shared memory di sini bisa digunakan sehingga antar satu proses dengan proses yang lain bisa saling berkomunikasi, di mana page table-nya bisa di-refer oleh proses yang atau virtual address space yang sama. Jadi mekanisme share memorinya bukan di physical memorinya, tapi di page table dan virtual address space. Jadi dengan penggunaan mekanisme ini kita bisa memaksimalkan sebuah gabungan dari beberapa proses sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Itulah yang namanya shared memory. Lalu, ya, ini tadi ada namanya ARGV dan ARGC, ya. ARGC itu argumen count dan ARGV itu argumen vektor.
Nah, di sini ada contoh gzip, gunzip, dan zcat itu sebenarnya adalah satu komen ya. Kalau kita coba di sini ya, man gzip misalnya. Nah, gzip, gunzip, dan zcat ya, sebenarnya itu adalah satu komen ya. Di sini links to the same executable file ya, jadi sebenarnya adalah sama executable-nya. Kalau yang gunzip itu adalah gzip min d ya, sedangkan zcat itu adalah gzip min d min c. Ini adalah suatu perumpamaan bahwa command line argumen itu bisa kita inisialisasi ya. Di sini pada dasarnya semua komen gunzip itu adalah gzip, zcat juga gzip min d min c ya. Itu adalah beberapa min d min c yang argumen yang dibuat lebih simpel di sini. Ya, gzip min d artinya adalah dikompres. Gzip min d min c adalah std. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh perumpamaan command line argumen. Oke, di dalam source code buku referensi yang kita pakai, di dalamnya ada di folder TLPI, terus folder prop ya. Di dalam sana beberapa example atau contoh-contoh mengenai proses dan memori ya, bagaimana kita bisa memodifikasi environment, bagaimana kita bisa mendisplay environment, bagaimana kita bisa melihat perpindahan dari satu function ke function yang lain ya, dengan menggunakan long jump ya atau set jump. Oke, nah di sini mungkin saya coba dengan demonstrasi yang lebih mudah ya. Kalian bisa buka buku source code bukunya, atau kita juga bisa menggunakan komen yang ada di shell ya. Ya, sekarang kita coba ya. Di sini ada necho.c ya. Sebenarnya implementasi di sini kita bisa echo test misalnya ya. Dia akan ngeprint apa yang namanya kita define di sini, misalnya echo by misalnya. Dia akan ngeprint sama dengan apa yang diimplementasi di dalam sini ya. Di dalam C shell bash shell ini udah ada juga built-in echo. Kalau ini kan programnya ya, untuk ngeprint. Jadi dia buat program di kita compile untuk ngeprint echo. Lalu berikutnya ya, kita coba jalan kembali ya. Di sini ada argumen ya. Argumen max-nya kita tadi juga sudah ditunjukkan. Untuk mengakses argumen apa saja yang dijalankan di program kita bisa lihat prop PID dalam CMD line. Maksimum argumen yang boleh di sini ya ada batasannya. Kita bisa lihat di dalam USR include limits.h untuk melihat seberapa banyak argumen yang diperbolehkan. Oke, nah ini adalah environment ya. Secara umum environment yang ada di dalam komputer saya atau sistem operasi yang saya gunakan di sini ya, kita bisa lihat di etc environment. Ini adalah cara seluruh user ya di dalam komputer saya itu mendefinisikan path USR local sbin, USR local bin, USR sbin, USR games, USR local games, sehingga pada saat user ingin mengeksekusi suatu aplikasi yang berada di dalam USR local sbin atau USR local bin, user tinggal menuliskan nama aplikasinya saja, tidak perlu sampai full path ya. Misalnya saya mau tahu
ls ini ada di mana sih? Which ls? Oh, dia ada di bin ls. Namun ketika saya mau mengeksekusi ls ini, saya tidak perlu lagi menulis bin ls karena binnya sudah didefinisikan sebelumnya. Ya. Yang perlu saya lakukan hanya menuliskan ls. Ya. Ya, pada video ini Anda sudah mempelajari sebagian mengenai environment. Dan kelanjutan dari pembahasan mengenai environment akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat.